Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Aziza Nurfianti. Saya akan memaparkan konsep kebutuhan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Konsep kebutuhan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Dengan adanya berbagai macam dorongan yang ingin dicapai manusia, semua itu mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan manusia antara lain kebutuhan primer, pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik yang merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Contohnya seperti makan, minum, bernafas, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, pada umumnya merupakan yang didorong oleh motif yang dipelajari, contohnya pengetahuan, hiburan, dan transportasi. Kebutuhan dasar individu menurut Lindgren. Yang pertama, kebutuhan individu untuk mendapatkan teman sejawat. Yang kedua, kebutuhan individu untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, kebutuhan individu untuk berhasil. Yang keempat, kebutuhan individu untuk mendapat kasih sayang dan cinta kasih. Kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhannya. Yang A, beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi satu kebutuhan organi, yaitu makan, minum, nafas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapatkan simpatik. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi. Lalu yang terakhir, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Proses berkembangnya kemandirian. Kemandirian diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai kemampuannya. Karena segala sesuatu yang diusahakan sejak dini akan dapat dihayati dan semakin berkembang menuju kesempurnaan. Tingkat kemandirian seorang anak itu berbeda karena semakin bertambah usia akan bertambah pula kemampuan anak untuk berpikir secara objektif. Kemandirian sebagai kebutuhan psikologis remaja. Memperoleh kebebasan merupakan suatu tugas bagi remaja. Remaja mendambakan untuk diperlakukan dan dihargai sebagai orang dewasa. Hal ini dikemukakan oleh Erikson yang menamakan proses tersebut sebagai proses mencari identitas ego. Dalam mencapai kemandirian remaja akan mengalami hambatan yang disebabkan karena masih tergantungnya pada orang lain. Peran orang tua terhadap pembentukan kemandirian remaja. Yang pertama, ada beberapa hal untuk menyikapi pembentukan kemandirian remaja, yaitu dengan komunikasi. Berkomunikasi dengan anak merupakan cara efektif untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Lalu, kesempatan. Orang tua sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk membuktikan atau melaksanakan keputusan yang diambilnya. Lalu ada tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diperbuat merupakan kunci menuju kemandirian. Yang terakhir, konsistensi. Konsisten orang tua dalam menerapkan disiplin dan menanamkan nilai sejak dini untuk mengembangkan kemandirian. Implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap pendidikan, pemenuhan kebutuhan fisik atau organik merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan agar tetap tegar, untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenalkan berbagai norma sosial. Amat penting dikembangkan. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.